Selamat datang kembali teman-teman. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Kami harap kalian sehat dan selalu bahagia. Seperti biasa, catatan harian kuliah kembali lagi dengan bahasan informasi kesehatan yang bermanfaat. Kehamilan pada seorang wanita akan mempengaruhi perubahan pada tubuh, baik secara fisik maupun psikologis. Perlu adaptasi untuk menghadapi perubahan tersebut pastinya. Dengan isu yang hangat di periode ini, yaitu merebaknya pandemi COVID-19, tentu berperan dalam mempengaruhi respon adaptif dari wanita dengan kehamilan. Lo Yong-wen dan Yin Kai tahun 2020 dalam jurnalnya yang dimuat dalam The Lancet menyebutkan wanita hamil lebih rentan terhadap infeksi COVID-19 dibandingkan dengan populasi umum. Sejauh ini, gejala dan onsetnya pun sama dengan pasien umum kebanyakan. Namun, beberapa penelitian mengenai perkembangan penyakit di beberapa daerah atau negara terkadang memberikan gambaran gejala tambahan. Para ahli sedang mengembangkan beberapa penelitian untuk mempelajari karakteristik infeksi COVID dan gejalanya seiring dengan berjalannya waktu. Salah satunya sumber jurnal dari NEJM dan Journal of the Chinese Medical Association. Dari belahan bumi berbeda, memiliki gejala tambahan seperti gangguan pada organ pencernaan hingga jantung. Hal ini diprediksi akan terus mengalami perubahan seiring dengan virus yang terus bermutasi. Kembali lagi ke pembahasan awal nih teman-teman, bahwa wanita hamil termasuk dalam kelompok rentan terhadap paparan infeksi COVID-19. Yang menjadi kebutuhan selanjutnya adalah mengenai manajemen yang dapat diberikan kepada wanita hamil dari saat kehamilan, persalinan,
nifas atau periode setelah persalinan, hingga pada bayi baru lahirnya. Berikut ini kami sajikan beberapa penelitian yang membahasnya. Pertama, penggunaan obat atau terapi. Sebelumnya, beberapa masyarakat di daerah banyak yang masih menggunakan obat-obatan tradisional ataupun obat yang bebas dibeli di toko obat atau apotek. Perilaku ini sering dijumpai pada saat mereka sakit, yang mana mereka merasa penyakit ini dapat diobati secara swamedikasi. Seperti pada saat terasa buang air berlebih, atau mungkin pada saat gejala flu biasa dan sakit ringan yang lain. Dengan adanya infeksi COVID, maka tingkat kewaspadaan diri harus makin ditingkatkan. Dan tentunya dalam menanganinya juga harus ada tahapan khusus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh otoritas kesehatan setempat. Baru-baru ini, WHO disertai dengan beberapa bukti klinis menyebutkan bahwa obat yang digunakan untuk penderita COVID-19 tidak boleh sembarangan. Nah, obat atau terapi farmakologi harus didasarkan dengan uji klinis untuk membuktikan tingkat keefektivitasannya. Terutama pada penggunaan di ibu hamil. Begitu juga berlaku pada jenis obat-obatan tradisional. Nah, jangan sampai obat yang sembarangan kita beli tanpa rekomendasi dari dokter maupun obat-obatan tradisional yang diramu sendiri sebelum ada penelitian secara klinis malah dikonsumsi dan berdampak negatif atau akan memperburuk keadaan ya teman-teman. Kedua, manajemen. Menurut jurnal yang telah diterbitkan oleh AOGS dengan autor Huang Liangganes Arjaya tahun 2020 menyebutkan wanita hamil dengan infeksi COVID memerlukan rekomendasi khusus untuk adaptasi fisik. Salah satunya adalah dengan memperhatikan terapi suportif, perawatan antivirus, perawatan antibiotik, perawatan dari kortikosteroid, dan perawatan tersebut diperhitungkan dengan mengklasifikasikan pasien berdasarkan tingkat kebutuhannya, seperti pasien dengan gejala ringan, parah, atau kegawatan. Pencegahan. Perubahan fisiologis dalam sistem kekebalan dan pernafasan dapat membuat wanita hamil lebih rentan terhadap infeksi COVID-19 selama epidemi. Belum ada vaksin
yang ditemukan efektif untuk saat ini. Oleh karena itu, wanita hamil disarankan untuk menahan diri dari perjalanan yang tidak perlu, menghindari keramaian, angkutan umum, kontak dengan orang sakit, dan yang lebih penting, berlatih dan menjaga kebersihan pribadi dan sosial yang baik. Beberapa wanita hamil mungkin mengalami kecemasan dan depresi berat yang membutuhkan dukungan psikologis profesional untuk mencegah hasil yang buruk. Persalinan. Waktu dan metode persalinan didasarkan pada komorbiditas. Seperti preeklamsi, diabetes, penyakit jantung, riwayat kebidanan, usia kehamilan, dan kondisi janin. Dalam prosesnya, pemantauan tanda vital seperti suhu, detak jantung, tekanan darah, laju respirasi, saturasi oksigen, ini harus diperhatikan. Begitu pula perhatian terhadap penilaian dinamis seperti elektrolit dan keseimbangan cairan, kemudian gas darah arteri, dan status asam basa. Pemantauan terhadap kesejahteraan janin diperhatikan melalui USG atau ultrasonografi. Bayi baru lahir. Beberapa data terbatas yang menyebutkan bahwa penularan transplasenta tidak terjadi pada akhir kehamilan yang mendekati persalinan, karena tidak ada identifikasi virus di dalam cairan ketuban, plasenta, maupun ASI. Namun, infeksi dapat terjadi pada neonatus melalui kontak yang sangat dekat. Sejauh ini, telah dikonfirmasi pada 36 jam dan 17 hari setelah kelahiran. Oleh karena itu, penjepitan tali pusat dini dan pemisahan sementara bayi baru lahir selama minimal 2 minggu dianjurkan untuk meminimalkan resiko penularan virus dengan menghindari kontak dekat dengan ibu yang terinfeksi. Neonatus harus dirawat di ruang isolasi dan dimonitor
dengan cermat untuk setiap tanda-tanda infeksi. Selama periode ini, menyusui langsung tidak dianjurkan. Pilihan yang memungkinkan bagi ibu untuk memompa ASI-nya, yang dapat diberikan kepada bayi oleh pengasuh yang sehat. Karena COVID-19 terus menyebar di seluruh dunia, kita perlu merencanakan dan mempersiapkan diri secara proaktif. Manajemen klinis dan dukungan psikososial juga sangat dibutuhkan, terutama pada kelompok rentan seperti ibu hamil. Dan tentu, kita tidak boleh sembarangan dalam memberikan respon, apalagi mengabaikan. Nah, itu tadi sedikit penjelasan informasi mengenai kehamilan dan infeksi COVID-19. Semoga dapat memberikan informasi yang bermanfaat ya teman-teman. Mari kita bersatu untuk paham mengenai pengetahuan infeksi COVID-19. Apa saja yang mesti dilakukan untuk usaha pencegahan bagi kelompok rentan maupun kelompok tidak rentan, memanajemennya hingga kebutuhan penderita sehingga psikososial mereka terpenuhi. Dan yang diharapkan adalah pandemi COVID ini segera melandai atau berkurang dan penderita atau penyintas COVID tetap mempunyai kualitas atau kesejahteraan hidup yang baik. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Selalu sehat, kuat, dan semangat. Salam catatan harian kuliah.